untuk memuliakan Tuhan? Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini dan akan menjamah setiap Tuhan. Kita muliakan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mengangkat suara kami untuk Engkau, hati kami untuk Engkau. Haleluya. Yes. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami nyanyikan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kepada kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Yes. Kita akan pujikan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, katakan berdiri, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara kami menyatakan Tuhan dengan segenap hati kami. Yes, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kepada kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Darah anak domba sekarang tersedia untuk kita Bapak Ibu Saudara. Luar biasa ini semua untuk menyelamatkan setiap kita, menyediakan tempat untuk kita di surga mulia. Haleluya. Yes. Kita katakan bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian hanya untuk Engkau Tuhan, kemuliaan hanya untuk Engkau. Yes. Kemuliaan baginya selamanya. Angkat suaramu bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, kepada kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Kemuliaan baginya, kemuliaan baginya, kemuliaan baginya selamanya. Haleluya. Luar biasa. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita masih memuji Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Allah. Sebab Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang benar. Haleluya. Yeay. Ha. Kita katakan bersama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu.
Dan kita juga akan menikmati tubuh dan juga darah Kristus. Luar biasa. Kita akan siapkan setiap hati kita untuk sebentar kita menyembah Tuhan. Dan kita akan menerima firman-Nya. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu adalah kekuatan untuk setiap kita. Setiap hari harus ada firman Allah yang masuk dalam diri kita, dalam hati kita untuk menguatkan setiap iman kita. Apapun yang terjadi, masalah apapun, itu pasti seizin Tuhan karena kita adalah anak-anak-Nya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita akan pujikan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah selalu menyenangkan-Mu. Kita pujikan dengan iman kita bersyukur. Apapun yang terjadi, Tuhan melihat setiap masalah kami ya Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak pilihan Engkau ya Bapa. Dalam segala hal, katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara, katakan dengan iman kita, tetap berkata Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, selamanya kami akan menyembah Engkau Tuhan, selamanya kami akan memuji Engkau, selamanya Tuhan, sampai kami akan menutup mata ini. Hanya Engkau yang layak untuk kami muliakan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku sembah, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, katakan Bapak Ibu Saudara, haleluya Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, kami percaya Tuhan Engkau hadir. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Setiap hari hamba-Mu rindu Tuhan untuk selalu menyembah Engkau. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan setiap hati kita. Ini hatiku Tuhan. Apapun yang terjadi, kita selalu katakan Engkau baik Tuhan.
Seberapa besarkah masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara? Seberapa besarkah pergumulan yang sekarang ini kita hadapi? Tetap katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ini hati kami Tuhan. Tuhan menilik setiap hati kami. Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya. Lawat kami Tuhan, jamah setiap kami. Oh Yesus, Engkau melihat kerinduan setiap hati kami. Engkau melihat kehausan setiap hati kami yang hanya ingin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami ingin Tuhan, kami ingin menjadi penghuni bait-Mu. Kami ingin Tuhan selalu menyembah Engkau. Kami ingin menjadi penghuni hadirat-Mu Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami hanya pengunjung Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu. Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah. Kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Kita akan bangkit berdiri. Lihatlah setiap hati umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau melihat dan menilik setiap jiwa yang mengasihi-Mu Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami dan Roh Kudus-Mu sedang bekerja di antara kami. Kami datang ke bait-Mu ini Tuhan untuk membawa persembahan korban dan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Tuhan sudah menyertai kami dari hari ke sehari. Dan hari ini hari perhentian di mana kami harus beristirahat dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu akan meneguhkan hidup kami. Biarlah firman-Mu yang akan menghibur dan mengokohkan jiwa kami. Sehingga kami tahu cara berjalan dalam rancangan-rancangan Tuhan. Dan kami memperoleh rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Baik, kepada kita semua yang sedang beribadah, tentu Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang memberi kesempatan kepada kita beribadah hari lepas hari. Dan setiap minggu saya bertemu dengan Bapak Ibu itu seperti ucapan syukur dan kebahagiaan bagi saya. Ketika Bapak Ibu datang dan saya bisa memandang wajah Anda terlihat baik-baik, saya percaya bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan kebaikan itu kepada kita. Setuju? Amin. Puji Tuhan ya. Tante Yohanes masih kuat ya, walaupun Pak Ketua Majelis kita sudah tiada di sorga, tapi kita melihat istri dan anak-anak tetap setia, sehat, kita bahagia juga. Ya, bertemu dengan orang-orang tua kita pada pagi hari ini, melihat mereka sehat dan baik, itu merupakan syukur bagi saya ya. Senang sekali ya. Nah, kita berdoa juga ada beberapa kawan yang masih ada di rumah sakit, supaya mereka bisa segera pulih dan disembuhkan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya angkat sebuah tema tentang post power syndrome. Apa itu post power syndrome? Ketika saya lihat bahwa post power syndrome itu adalah suatu kondisi kejiwaan
yang umumnya dialami oleh orang-orang yang kehilangan kekuasaan atau jabatan yang diikuti dengan menurunnya harga diri. Jadi kalau dulu adalah sebuah direktur sebuah perusahaan tiba-tiba pensiun gitu ya. Nah, itu banyak orang yang mengalami post-power syndrome. Post-power syndrome juga bukan hanya dialami oleh orang-orang yang pensiun, tetapi post-power syndrome juga terhisap ke dalam kehidupan pelayanan di gereja. Sehingga ada yang merasa bahwa lebih berkuasa dengan yang lain, dan sebaliknya ada juga merasa bahwa saya ini orang biasa saja, maka saya di gereja ini adalah orang suruhan saja. Tidak demikian Bapak Ibu. Nah, saya ingin kita membaca dan mempelajarinya supaya pelayanan kita sebagai orang percaya betul-betul bisa bersinergi, saling mendukung, dan saling mengokohkan satu dengan yang lain. Kita akan buka Alkitab kita, Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 30. Bapak Ibu, kalau punya Alkitab yang besar begini enak ya, bisa lihat jelas ya. Saya bola-balik disindir sama teman ya, Pak, kalau ke gereja itu bawa Alkitab, jangan bawa HP. Tapi karena mata ya sudah mulai ini sudah tua ya mungkin ya, tadi ngos-ngosan karena sudah tua ya, jadi harus pakai kacamata ya, jadi repot juga. Kalau di HP bisa dibesarkan ya, kalau Alkitabnya tidak bisa dibesarkan. Tapi kalau Alkitab seperti ini mungkin bisa lihat ya. Bagus juga nih Alkitab. Besok saya akan bawa Alkitab seperti ini. Puji Tuhan ya. Kurang senyum rasanya ya. Baik, kita buka Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Sudah dapat bilang amin? Ya, kita baca sama-sama kesaksian Yohanes tentang Yesus. Siap 3, 4. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang datang dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarnya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sama-sama bilang amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah di mana Yohanes adalah seorang yang diutus mendahului Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, bahwa Yohanes dilahirkan ketika Elisabet mengandung. Mereka bertemu dan isi kandungan Elisabet melonjak. Saudara dikasih dalam Tuhan, nubuatan ini sudah dituliskan bahwa ada orang yang berseru di padang, membuka jalan bagi Tuhan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Yohanes sudah memulai karirnya dengan cara yang luar biasa karena dia disertai oleh Tuhan. Yohanes melakukan segala sesuatu dengan indah dan penuh kebijaksanaan, sebab Allah lah yang menyertainya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Yohanes terus dipakai oleh Tuhan, terus dipakai oleh Tuhan, sampai dia mengalami banyak hal
tentang Tuhan yang ajaib, dan dia membaptis Tuhan sendiri di dalam baptisan air. Saudara, oleh karena itulah Yohanes disebut juga Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis karena dialah orang yang pertama-tama diutus oleh Tuhan untuk membaptis orang-orang dan membaptis Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik, ini kesaksian Yohanes tentang Yesus. Ya, ketika mereka ada di tanah Yudea dan dia diam bersama dengan murid-murid yang lain di sana, Bapak Ibu, terdengarlah kabar bahwa ada satu orang yang lebih hebat, lebih dipakai oleh Tuhan, lebih mulia. Saudara Yohanes yang selama ini dipakai oleh Tuhan, tiba-tiba ada saingannya. Gejala post power syndrome ini dapat menimpa siapa saja, termasuk Yohanes. Jadi ini kondisi kejiwaan di mana kita berada di tingkat yang tinggi, tiba-tiba kita tidak mendapatkan apa-apa dari fasilitas yang kita punya. Banyak di antara kita mengalami hal yang sama seperti itu. Dan mungkin hampir semua kita akan mengalami hal yang sama. Ketika kita sedang berada di puncak berkat-berkat kita, tiba-tiba berkat itu diambil oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada kita bagaimana rasanya untuk berada di paling bawah. Sehingga Paulus juga pernah berkata, dia bilang, lapar aku tahu rasanya, kenyang pun aku tahu rasanya. Sehingga ketika kenyang dia tidak menjadi orang yang begitu angkuh. Dan ketika dia lapar, dia tidak menjadi orang yang post power syndrome. Karena dia bisa merasakan dua hal ini secara simultan di dalam kehidupannya. Kenapa saya bilang simultan? Karena manusia hidup ada naik, ada juga turun. Waktu kita ada di atas, waktu kita berada dalam berkat-berkat Tuhan, perhatikan baik-baik hidupmu. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan menjadikan hidup kita yang di atas ini seakan-akan kita sudah memerintah seperti Allah memerintah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, seperti saya orang yang pernah bekerja di sebuah perusahaan. Dulu punya anak buah Bapak Ibu ya, bisa panggil-panggil, bisa suruh-suruh Bapak Ibu. Tapi ketika melayani di gereja, saya harus belajar untuk menjadi orang-orang yang mau melayani seperti yang lain. Bahkan anak-anak saya, Bapak Ibu, saya begitu marah ketika melihat anak-anak dia duduk main HP, sedangkan bapak-bapak dan atau ibu-ibu apa orang tua sedang membersihkan gereja, mereka diam saja. Saya bisa marah, Bapak Ibu. Kamu di sini ini bukan anak bos, kamu ini adalah anak-anak pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau konsep ini benar kita harus hadapi, maka kisah Yohanes yang post war syndrome dan bisa mengatasinya menjadikan persoalan gereja bisa diatasi dengan baik. Hidup persaudaraan menjadi lebih indah. Tidak ada lagi bilang kamu bos, saya adalah pelayan. Tidak, semua adalah pelayan. Nah, bagaimana Yohanes mengatasi hatinya? Bagaimana Yohanes bisa memberikan hatinya sedemikian rupa? Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 26 yang kita baca tadi dituliskan, maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes yang berselisih, yang post power syndrome, yang merasa saya masih bos, adalah murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepada Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi setelah
kita melihat ayat ini, kita tahu Yesus pun ikut membaptis orang. Ayat ini bilang loh. Ya. Bahkan ayat selanjutnya bilang, dia juga membaptis. Orang yang bersama dengan engkau di sungai Yordan, di seberang sungai Yordan itu, yang sudah engkau beri kesaksian bahwa dia adalah Mesias itu, dia membaptis juga. Semua orang pergi kepadanya. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari, murid-murid Yohanes datang kepada Yohanes bilang, "Bos, saya mau kasih kabar buruk, bos. Sekarang kita sudah tidak laku. Ada satu orang yang muridnya, pengikutnya lebih banyak daripada kita. Jangan tinggal diam, bos." Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Saudara bisa membayangkan suasana pada waktu itu. Kenapa Yohanes bisa punya hati seperti itu? Karena dia tahu firman juga mengajarkan kepadanya bahwa Allah itu mengutus dia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita belajar satu hal kepada hati Yohanes yang bisa dia kuasai, dia bisa atasi dalam suasana di mana ketika segala sesuatu sudah cukup baginya, karena dia diutus mendahului Mesias. Begitu segala sesuatu selesai, Yohanes bisa menerima dengan penuh syukur dan penuh sukacita hidupnya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bagaimana dengan hidup kita orang percaya ini? Ketika berkat melimpah dan Tuhan bilang cukup, apakah kita bisa menerimanya dengan syukur? Sebab di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28 menuliskan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya dan Anda semua bukan datang untuk dilayani. Saudara yang dikasih Tuhan, kita datang untuk melayani. Maka untuk itulah sebagai gembala saya mengajak kepada kita, mari kita melayani dengan apa yang ada pada hidup. Semua orang diberi potensi untuk melayani, tidak ada yang tidak. Kalau suara Anda kurang bagus, ada posisi pelayanan yang lain, penerima tamu misalnya. Kalaupun semuanya tidak ada dan Anda tidak bisa bergerak kemana-mana, masih ada pelayanan yang bisa Anda kerjakan, mendoakan orang-orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan, asal kita mau melakukan, asal kita tidak pilih-pilih melakukan. Yohanes di dalam masa hidupnya, dia makan dari hutan, dari madu dan belalang. Dia diutus terlebih dahulu. Dia mengalami pengalaman yang indah karena Tuhan menyertainya. Tentu ada kuasa yang besar menyertainya. Sehingga orang melihat karya-karyanya, pekerjaan-pekerjaannya yang dipakai dalam hidupnya oleh Tuhan melalui Yohanes, membuat dia mendapatkan murid yang banyak. Yohanes adalah seorang pemimpin, seorang rabi katanya itu, seorang guru yang diikuti banyak orang. Murid-muridnya tahu bahwa dia adalah orang benar. Tetapi sekali waktu mereka mendengar ada kabar, ada yang lebih hebat dari guru mereka, Yohanes. Dan Yohanes melihat murid-murid bertengkar satu dengan yang lain, tidak bisa dibiarkan. Ini pengikut kita nanti habis semua ke dia loh. Tapi Yohanes bilang, aku datang diutus mendahului dan aku sudah katakan kepadamu, aku bukan Mesias, dialah Mesias itu. Saudara, hati yang begitu luar biasa, hati yang begitu ingin melayani melebihi segalanya, harusnya ada di dalam hati kita orang percaya. Kalau betul itu terjadi,
maka begitu indah kehidupan gereja kita yang saling melayani satu dengan yang lain. Amin. Bapak-bapak yang sudah sepuh, ibu-ibu yang sudah sepuh, jangan khawatir ya. Saya masih ingat omongannya Om Yohanes. Dia bilang, Bang, panggil saya Bang ya, Bang, yang muda-muda itu loh suruh maju supaya gereja kita nih modern, supaya gereja kita ini menjadi gereja yang maju. Tapi ojo lali bik sing tua-tua ya. Ini pesannya Om Yohanes. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bilang enggak Om, saya tidak akan lupa sama yang tua-tua. Saya tidak akan membiarkan yang tua-tua. Saya akan terus membawa semua orang-orang tua kita untuk sama-sama melayani Tuhan. Ya, sebab orang tua yang ada di sini adalah orang tua saya juga. Anak-anak yang melayani di sini semuanya juga anak-anak kita. Dan saya harus punya hati untuk melakukannya seperti Yohanes. Ya, sebaliknya Bapak Ibu, sebaliknya, jangan ada orang yang merasa bahwa saya ini orang yang tidak bisa, orang yang tidak punya kemampuan, saya ini miskin. Ini sombong Bapak Ibu, ini orang sombong Bapak Ibu. Orang kaya yang sombong banyak, orang miskin, orang yang tidak bisa apa-apa, sombong. Ini juga sombong Bapak Ibu. Jadi jangan pikir kesombongan itu hanya bisa melanda orang-orang yang punya kemampuan, orang-orang kaya, orang-orang yang tidak punya kemampuan, dan orang-orang yang merasa miskin. Dia juga sombong. Kenapa? Dia tidak mau melakukan apa-apa. Aku tidak bisa, aku kan miskin. Itu sama seperti orang kaya yang bilang aku kaya, aku punya segala sesuatu. Sebaliknya, saya miskin, saya tidak bisa apa-apa. Itu kesombongan. Dan orang miskin yang sombong, itu apa yang mau disombongkan? Coba lihat ya, itu kesombongan yang parah, betul. Kalau orang kaya dia sombong, masih ada yang disombongkan kekayaannya. Kalau miskin mau sombong, sombong apa? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Yohanes punya segala power, Yohanes disertai Tuhan dalam jalan-jalan hidupnya, dia tahu menata hatinya sebab dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan sejalan dengan apa yang Yesus katakan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hati ini pun ditoto Bapak Ibu. Kalau Anda datang beribadah, kalau Anda datang melayani, totonan hatimu. Katakan pada dirimu bahwa aku ini pelayan Tuhan. Siapapun kita, apapun kedudukan kita di luar sana, kalau Tuhan mempercayakan berkat-berkat yang luar biasa di luar sana, hiduplah di sini sebagai pelayan yang saling melayani. Jangan kita menjadi iri dan sombong dengan yang lain, merasa diri lebih daripada yang lain. Hanya karena saya berdiri di mimbar ini, kemudian saya menjadi lebih daripada Anda? Sekali-kali tidak Bapak Ibu. Saya dan Anda sama-sama sedang berjuang di dunia ini, dan kita akan rengkuh sorga bersama-sama. Saya ingin nanti Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, waktu di makam itu ketemu sama Tante Yohanes, semuanya begitu. Loh, di situ juga makamnya Bu Mul. Wah, makamnya kumpul Bapak Ibu ya. Di sorga saya ingin bukan makamnya yang kumpul saja, tapi di sorga juga kumpul. Amin. Setuju enggak? Oh, kita sekali waktu ketemu di sorga. Sebab manusia tidak akan hidup untuk selamanya. Puji Tuhan. Nah, bagaimana Yohanes bisa menata hatinya dengan baik? Sebab dia tahu bahwa dia bukan utusan yang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Saudara, saya bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bilang pada dirimu sendiri, akulah hamba yang melayani, bukan minta dilayani. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, coba perhatikan di bawahnya lagi. Yohanes pasal 3 ayat 29, bunyinya begini.
Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Saudara lihat, dia bilang kepada semua murid-muridnya, ya kita ini mempelai wanita. Waktu mempelai laki-laki itu ada, dia berdiri dekat dan mendengar, kita mendengarkannya, maka aku sangat bersuka cita. Lihat, tidak ada post-war syndrome di sana. Tidak ada hati yang iri hati di sana. Iya ya. Atau mungkin dia juga berdoa kepada Allahnya, sebab Allah yang mengutus Yohanes. Dia mungkin bilang, Tuhan, ini kecepatan, saya belum menikmati semua berkat-berkat-Mu ini. Saudara punya pengikut yang banyak, senang apa enggak? Senanglah Bapak Ibu ya. Sehingga terus terang Bapak Ibu ya, terus terang kalau pendeta ketemu pendeta tanya, jemaatmu piro? Selalu begitu Bapak Ibu. Saya kadang-kadang risih Bapak Ibu. Nah, misalnya jemaatnya, jemaat saya cuma 10, 20. Terus mau apa? Terus mau apa? Gitu loh. Apa kemudian kita pandang rendah orang? Seharusnya tidak Bapak Ibu. Ya. Kebanggaan kita bukanlah banyak pengikut, bukan banyak-banyakan kursi yang diisi. Kebanggaan kita adalah karena kita adalah mempelai perempuan dan nama kita ada di sana. Ketika kita bersanding dengan mempelai itu, kita bersuka cita. Ketika kita melayani dia, kita bersuka cita. Dan katanya, sukacitaku. Saudara, inilah yang disebut dengan apa yang kita sebut sebagai mengutamakan Tuhan dari semua pencapaian kita. Yohanes bilang, aku bersuka cita dia datang. Sebab pencapaian-pencapaian yang kuberikan hanya memberi jalan kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita juga harus demikian. Kita bukan mengagung-agungkan pencapaian. Gerejanya kita ini luar biasa loh, bagus loh. Ini bukan pencapaian Bapak Ibu. Saudara dikasih dalam Tuhan, waktu kita di sorga kita tidak ditanya di mana gereja kita. Waktu kita di sorga kita juga ditanya, di gerejamu harganya berapa? Saudara dikasih dalam Tuhan, semua yang ada di dunia ini fana. Tidak ada yang bagus, tidak ada yang bisa dibanggakan. Ganteng, cakep, lama-lama memudar juga kecakapanmu. Setuju enggak? Apa pencapaianmu? Kemudian kau membanggakan pencapaianmu itu dalam pelayananmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya itu harus menjaga diri sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba Bapak Ibu, diangkat menjadi bendara umum Sinode GBT. Saya merasa di ketinggian Bapak Ibu ya. Kepleset jatuh Bapak Ibu ya. Berada di sisi ketua umum loh Bapak Ibu. Ya. Ketua umum berjuang untuk memperoleh suara, setelah itu saya yang tidak dipilih melalui suara, pemungutan suara, kamu ikut ya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Semua pencapaian ini kelihatannya mulia yang perlu kita banggakan ya. Kepingin sekali ngomong banggakan gitu loh Bapak Ibu. Itulah manusia. Tapi Yohanes tidak. Dia bilang, aku ini pelayan yang hanya mendahului memberi jalan kepada dia yang mengutus aku. Bilangan pasal 6 ayat 27 menuliskan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Perhatikan baik-baik ayat ini, coba lihat. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Mau diberkati enggak? Tentu kita semua mau diberkati. Kata meletakkan ya, demikianlah harus mereka meletakkan dalam ayat ini artinya apa? Mengutamakan Tuhan.
Kata meletakkan ini artinya apa? Demikian harus mereka mengutamakan Tuhan. Ya, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin diberkati, maka sesuai dengan firman ini kita harus mengutamakan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah hafalan bagi kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ya. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, meletakkan namaku di atas segalanya. Yohanes bilang apa? Yesus ketika ada di sisiku, ketika aku mendengar keberhasilannya, aku menjadi sangat bersuka cita. Karena sukacitaku adalah mengutamakan pekerjaan, mendahuluinya, memberi jalan kepadanya. Ketika dia hadir, sukacitaku menjadi penuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, pencapaian apa yang sudah kita berikan? Bukan kebanggaan, tapi pencapaian itu harus kita letakkan sebagai orang yang mengutamakan Tuhan, meletakkan namanya di atas segalanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, adakah kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita? Atau sebaliknya, mengutamakan diri kita sendiri? Ketika orang minta dilayani, maka orang itu biasanya tidak mengutamakan Tuhan, yang mengutamakan diri sendiri. Ayo saya duluan, ya, saya duluan, saya minta dilayani duluan, ya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kepada kita semua menyadari dan mempunyai hati seperti hatinya Yohanes. Hati yang mengutamakan Tuhan daripada semua pencapaian yang pernah dia raih. Anak-anak belajar dengan baik, ya. Bapak Ibu, saya sama anak-anak ketemu gitu ya, mereka gagal ujian, memberi semangat lagi ya. Tapi saya juga pesan, kalau nanti kau berhasil, makanya kalau baptisan Bapak Ibu ya, sudah dibaptis gitu ya, satu kelompok dibaptis, saya itu ngajak makan bareng, bukan makannya seperti Bapak Ibu. Saya mau mengajak, memberitahu mereka, nih loh saudaramu, ini saudaramu, ini saudara sebaptisan loh ya. Selain saudaramu ini, juga ada kakak-kakakmu yang sebaptisan dengan engkau juga. Perhatikan baik-baik satu dengan yang lain, supaya mereka tidak lupa satu dengan yang lain dengan saudara yang dibaptis. Jangan sampai nanti sekali waktu ketemu, siapa ya? Kalau sudah berhasil, siapa ya? Sudah dikasih dalam Tuhan ya, bahkan mereka bergurau-gurau ya. Gimana nanti kalau sebelah gereja kita beli? Untuk apa? Ya nanti untuk praktek, ada yang jadi dokter ya, ada jadi perawat ya. Kemudian ada yang jadi tukang pijat, praktek di sebelah. Nanti kalau jemaat ada yang sakit, biar langsung ke sebelah, enggak usah bayar. Ya, nanti dokter Liana, dokter Yolan yang membimbing mereka. Aduh, ada angan-angan, ada cita-cita Bapak Ibu. Tapi semua angan-angan dan cita-cita itu letakkanlah bukan sebagai pencapaian yang dibanggakan, tetapi sebagai orang-orang yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Yohanes pasal 3 ayat 30 menuliskan apa? Coba baca sama-sama. Siap, 3, 4. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini omongan Yohanes Bapak Ibu. Kalau kita tidak Bapak Ibu, kita mau sebaliknya, aku mau harus yang tampil kelihatan, supaya gede, supaya hebat, sampai orang kalau lihat hebat ya, bagus ya. Saudara, orang bilang di mimbar ini penuh dengan Roh Kudus.
Enggak Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, di mimbar ini banyak setan yang sedang bergentayangan di sini. Maka bisa lihat ya, enggak, maksud saya begini, ini tempat yang banyak membuat orang tergelincir Bapak Ibu. Khotbahnya pakem, nyesep, jeng-jeng, kiranya gede Bapak Ibu. Pulang, kalau dulu masih salaman, Pak Gem terima kasih, khotbahnya menyentuh hatiku. Ih, Bapak Ibu itu jreng-jreng, helm dipakai apa aja cukup lagi Bapak Ibu. Ya, 1 orang, 2 orang, 10 orang ceplok siraku itu. Di sini banyak setan Bapak Ibu. Setan yang coba menjegal. Yohanes bilang, enggak, aku ini harus makin kecil, Tuhan itu harus makin besar. Saudara sadar enggak ya? Kadang-kadang kita enggak begitu loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mau lebih besar daripada yang lain, dan bahkan kalau bisa lebih besar daripada Tuhan. Cilaka. Pencapaian-pencapaian kita menjadi kebanggaan dan kesombongan kita. Hati Yohanes ditata sedemikian rupa bahwa kita manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan gereja, bukan memuliakan gembala lagi ya, bukan. Saudara dikasihan Tuhan, kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Camkan baik-baik dalam hati, aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika engkau bekerja untuk memuliakan Tuhan. Sehingga ketika engkau mendapatkan penghasilan itu harus kau pakai untuk memuliakan Tuhan. Berarti semua penghasilanku bawa ke gereja. Enggak. Kalau kamu mau menghidupi anakmu dengan penghasilan, doakan anakmu dalam nama Yesus, supaya anakku bisa berhasil, dan anakku yang berhasil nanti memuliakan Tuhan. Begitu loh Bapak Ibu. Dia yang harus makin besar, kita ini makin kecil. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 menuliskan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Kita hidup di dalam melayani Tuhan. Kita hidup di dalam memuliakan Tuhan. Kita hidup di dalam Dia, supaya Dia makin besar, kita makin kecil. Saudara dikasih dalam Tuhan, camkan di dalam hati, Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ada lagu sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Sudah, hal ini dicamkan terus dalam hati kita. Dan hari ini menjadi pengingat yang penting dalam hidup kita, bahwa dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Bapak Ibu coba buka dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. Sudah dapat bilang amin? Yuk kita membacanya sama-sama. Siap ya? 3, 4. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Semua yang diciptakan di dalam namaku, yang dibentuk dan dijadikan Allah, dia harus diciptakan untuk memuliakan Allah. Lihat, perhatikan baik-baik. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaan. Lakukan itu Bapak Ibu. Kalau engkau melakukan dengan benar, seperti yang firman Tuhan katakan, ketika engkau meletakkan dan mengutamakan Tuhan,
maka hidupmu penuh dengan berkat. Tuhan akan terus pakai engkau sampai akhir engkau menutup mata. Waktu Yesus datang, waktu Yesus mengambil alih kekuasaan Yohanes Pembaptis, itu bukan berarti Yohanes selesai dan tidak melakukan apa-apa. Di sepanjang hidupnya, dia terus melayani Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika ada orang yang lebih lagi, anak-anak kita dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa. Saya bilang sama mereka, kalau kamu sudah siap, papi akan mundur. Saya kasih tahu anak-anak yang lain, kalau engkau sudah siap, kami yang tua akan mundur. Kau maju ke depan, biarlah kami terus mendoakan sampai kami menutup mata. Tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sadar Tuhan, kadang-kadang kami terlalu angkuh dan sombong, mengangkat segala sesuatu melebihi Allah itu sendiri, sehingga kami lupa memuliakan Allah, sehingga kami lupa kami diciptakan untuk apa. Hari ini kami disadarkan, Kau harus makin besar Tuhan, kami harus makin kecil. Biarlah kehidupan semacam ini ada di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Dan ketika kami menyadarinya, betapa indah persekutuan semacam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sertai kami untuk mengingat bagaimana Engkau sudah berkorban bagi kami, dan Engkau sudah mati menyelamatkan kami. Kami siap melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak dengan darahnya. Seperti hati Yohanes yang mau melayani bukan dilayani, yang membanggakan Kristus bukan pencapaian, dan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Hati yang menyadari seperti itulah yang membuat kita akan hidup dan penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita berdiri. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah
tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Datang dengan hatimu dan sadari bahwa tubuhnya sudah dicabik-cabikkan, dihancurkan untuk saya dan Anda. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, sambil terus menyadari bahwa pengorbanannya sempurna. Mari kita buka cawan perlahan-lahan. Tidak usah terburu-buru, perlahan-lahan. Mari kita angkat cawan kita lebih tinggi dari kepala kita, dengan terus menyadari bahwa Dia yang sudah berkorban nyawa bagi kita, tubuhnya diselimuti oleh darah yang mengalir demi saya dan Anda. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Berkomitmenlah di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini pelayan, bukan orang yang minta dilayani. Segala pencapaianku hanya untuk kemuliaan Tuhan, sebab aku diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Lihatlah hati yang terbuka dan tangan yang terangkat, Tuhan. Lihatlah hati yang berkomitmen untuk melayani Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap roh. Dan biarlah setiap kami melakukannya demi cinta kami kepada Tuhan yang baik. Sebab tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan terus memberkati kehidupan anak-anak dengan berkat yang berlimpah-limpah. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap tangan dan hati yang memberikan korban persembahan pada hari ini, bahkan persepuluhan yang dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, biarlah semua dibubuhkan dengan cinta dan kasih hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah korban-korban ini nyatakan betul-betul menjadikan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami siap memberikan dan kami siap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan yang ingin memberi persembahan yang di rumah sedang beribadah, silakan ke dua rekening yang sudah ada, yaitu 0331943001 atau di 0338888191. Semua atas nama GBT Kristus Pengasih ya. Semua ini dinyatakan tentu akan memberkati kita semua ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu saya memberitahukan kepada kita bahwa hari kenaikan Tuhan masih tanggal 13 ya, masih 2 minggu lagi. Ya, ibadah kita akan dilaksanakan pada jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Dibuat 2 sesi ya, supaya yang sore juga bisa datang tapi tidak penuh ya. Bapa di surga, berkati kami dengan kasih-Mu. Penuhkan
keberadaan umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu sudah datang dan biarlah semua meneguhkan kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami melakukan firman-Mu, kami akan diberkati oleh Tuhan. Kau melihat pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati usaha mereka Tuhan. Berkati Tuhan. Kau melihat keadaan mereka, kekuatan dan kesehatan mereka juga berkati Tuhan. Anak-anak muda, masa depan mereka Tuhan berkati Tuhan. Rencana yang indah yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kemurahan. Yang terbaik Tuhan, Kau berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sedang terbaring sakit. Mereka yang masih berjuang, Mas Entok Tuhan, terus jamah pulihkan kesembuhan. Kesembuhan itu menjadi kesaksian bagi kami semua melihat Allah yang besar yang bekerja. Kami juga berdoa bagi yang lain yang hamba tak sebut Tuhan. Rita Tuhan, ke dalam tangan kasih kemurahan Rita Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan kekuatan dan kesehatan. Dan yang lain Tuhan, kami percaya, kami yakin Engkau melawat, Engkau menjamah, dan Engkau juga menyembuhkan. Kami berdoa bagi yang mengandung, saya serahkan Bu Dewi ke dalam tangan kasih kemurahan. Berkati isi kandungannya, berkati Bu Dewi sendiri sebagai mamanya. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih sayang dan memelihara bayi dalam kandungan, sebab anak-anak yang lahir adalah anak-anak berkat. Dan kami percaya, kami yakin Engkau terus memberkati. Dan umat-Mu yang hari ini beribadah, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat yang ilahi, sebab mereka akan pulang membawa berkat-berkat yang besar dari Tuhan, karena mereka bertemu dengan Tuhan pada hari ini. Izinkan hamba mengurapi dan mengutus semua hamba-hamba-Mu ini pergi melayani tempat mereka masing-masing. Mereka melakukan yang terbaik untuk memuliakan Engkau di dalam hidup mereka, pekerjaan mereka, sekolah mereka, dan kehidupan sehari-hari mereka dimanapun mereka berada. Izinkan hamba mengurapi dan juga memberkati umat. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Sebab Allah ingin kita merasakan berkat yang dicurahkan oleh tangannya sendiri kepada pribadi lepas pribadi. Urapi kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Kami tahu kami lemah. Oleh karena itu urapan-Mu memberi kami kekuatan untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat yang besar dari sorga. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus mengurapi, menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah